Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hanisyah Putri, NIM 1914030014 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pembahasan ini untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah, saya akan membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Poin pertama yang akan saya sampaikan tentang pengertian pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan di suatu sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks persekolahan atau dalam konteks pendidikan, kita dapat mengartikan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan, baik itu barang maupun jasa, berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Poin kedua yang akan saya bahas tentang prinsip-prinsip dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, prinsip pertama yaitu prinsip efisiensi. Berarti dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu prinsip efektif. Berarti dalam pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu transparan. Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat lebih jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia. Baik, yang keempat, prinsip terbuka ini berarti pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Yang kelima adalah prinsip adil atau tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia sarana dan prasarana pendidikan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang keenam yaitu prinsip akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, poin ketiga yang akan saya bahas yaitu dalam tata cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, tata cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu dengan cara membeli, yang kedua dengan cara membuat sendiri, yang ketiga bantuan atau hibah, yang keempat menyewa, yang kelima meminjam, yang keenam mendaur ulang, yang ketujuh menukar, yang kedelapan adalah memperbaiki atau merekonstruksi kembali sarana dan prasarana tersebut. Nah, dapat saya jelaskan bahwa dalam tata cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara membeli. Membeli merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lazim ditempuh
yaitu dengan jalan atau cara membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana pendidikan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, dalam pembelian termasuk di dalamnya adalah pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung maupun pengadaan langsung, termasuk pekerjaan pemborongan dan lain-lain. Nah, yang kedua yang dapat saya jelaskan tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan membuat sendiri. Nah, dalam hal dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan membuat sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara atau jalan membuat sendiri, yaitu yang biasa dilakukan oleh guru maupun siswa atau pegawai. Pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensinya apabila dibandingkan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Nah, pembuatan sendiri biasanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya lebih sederhana dan murah. Nah, misalnya adalah alat-alat peraga yang dibuat oleh guru maupun murid yang dapat digunakan sebagai salah satu penunjang kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh suatu sekolah. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan hibah atau bantuan. Nah, penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara atau jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain kepada pihak sekolah. Nah, pengadaan dengan cara menerima bantuan maupun sumbangan atau hibah dan menerima hak pakai dapat dilaksanakan jika dalam kegiatan itu telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, misalnya bersifat lunak, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan politik maupun pemerintah, tidak membahayakan pelestarian Pancasila maupun tidak membahayakan keamanan nasional dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu pengadaan sarana dengan penyewaan. Nah, yang dimaksud dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang disewa atau melalui penyewaan adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di suatu sekolah dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Nah, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara atau temporer. Nah, di sini dapat dicontohkan dalam kegiatan pramuka, misalnya diadakan kegiatan pramuka, namun di suatu sekolah tersebut terdapat kekurangan sarana seperti perlengkapan dalam pramuka seperti tenda dan lain-lain, maka suatu sekolah tersebut dapat melakukan penyewaan kepada pihak lain. Nah, yang kelima yaitu peminjaman, yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Nah, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini bersifat sementara dan temporer dan harus mempertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan. Misalkan di suatu sekolah tidak terdapat
atau kekurangan fasilitas seperti penyediaan komputer untuk siswanya ujian, maka dapat meminjam kepada sekolah lain atau pihak lain untuk pelaksanaan ujian supaya dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang keenam yaitu mendaur ulang. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara mendaur ulang adalah pengadaan sarana dan prasarana melalui aktivitas pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Nah, misalnya pembuatan alat pelajaran dan media pendidikan dari limbah kayu atau limbah kertas, seperti pembuatan kertas dari bubur kertas koran untuk membuat lukisan dan peta timbul, pembuatan bangun ruang dari limbah kayu, pembuatan hiasan dan bunga plastik dari limbah pipet dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menambah atau dapat menunjang kegiatan pembelajaran siswa yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Nah, yang ketujuh yaitu penukaran. Nah, dalam penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Pemilihan cara pengadaan sarana dan prasarana jenis ini harus mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Dari sarana dan prasarana yang diperlukan harus merupakan sarana dan prasarana yang sifatnya berlebih atau dipandang dan dinilai sudah tidak berdaya guna lagi. Yang kedelapan yaitu perbaikan atau rekonstruksi kembali. Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan menukarkan atau penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana pendidikan yang rusak, sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit dan pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan dan dapat difungsikan. Misalnya ada perbaikan pada kursi dan meja yang bisa diperbaiki atau memiliki kerusakan ringan yang dapat diperbaiki, maka bisa diperbaiki. Baiklah, poin keempat yang akan saya bahas tentang tahap dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam tahap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini dapat kita lakukan yang pertama yaitu menampung semua usulan yang terlibat dalam pengadaan dari berbagai sumber. Nah, bisa saja yang terlibat dalam pengadaan tersebut adalah guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, maupun semua stakeholder yang terlibat dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Yang kedua, kita dapat menganalisis sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Nah, kita harus melakukan analisis mana sarana dan mampu memilah dan memilih mana sarana dan prasarana pendidikan yang memang dibutuhkan di suatu sekolah tersebut. Nah, yang ketiga, setelah itu kita dapat membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolahan swasta. Yang
selanjutnya, bila disetujui proposal yang kita ajukan tadi, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya peninjauan oleh pihak yang dituju, persetujuan dari pihak yang dituju. Suatu sekolah tersebut layak mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Setelah itu akan tahap selanjutnya yaitu akan dikunjungi dan disetujui. Maka jika disetujui proposal pengadaan tadi, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Poin kelima yang akan saya bahas tentang jenis dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jenis dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini seperti yang pertama adalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima, hibah, dan menukar. Dalam melakukan pengadaan tanah ada beberapa hal yang dilakukan, yakni membentuk panitia pengadaan, melakukan pembebasan tanah, yang selanjutnya mengurus akte jual beli dan pembayaran serta mengurus sertifikat. Nah, yang kedua yaitu pengadaan bangunan. Pengadaan bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, menerima hibah bangunan, dan menukar bangunan. Nah, dalam membangun bangunan baru ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendirikan, merenovasi, memperluas dan mengubah seluruh atau sebagian bangunan gedung. Nah, yang kedua yaitu membuat pagar, membuat jalan, mengaspal halaman, pemasangan pompa dan pengadaan listrik. Yang ketiga yaitu pengadaan perabotan. Nah, perabotan merupakan sarana pengisian ruang, misalnya seperti meja, kursi, rak, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu adalah pengadaan buku. Pengadaan buku dapat dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, menerima hibah, dan menukarkannya. Agar dapat suatu sekolah tersebut bisa menerbitkan buku, maka tanpa biaya pencetakan, maka sekolah itu dapat membentuk tim penyusunan buku dan hasilnya dapat diterbitkan dengan cara membuat kerjasama dengan pihak penerbit buku. Nah, yang kelima yang dapat dilakukan yaitu pengadaan alat. Pengadaan alat-alat sekolah dapat dilakukan dengan cara membeli, terus membuat sendiri, dan menerima bantuan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan sekolah berupa alat kantor maupun alat pendidikan, seperti komputer, alat hitung, serta alat pembersih, dan alat peraga bagi peserta didik, maupun alat praktik, dan alat kesenian maupun alat untuk olahraga. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.